Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi cara pembuatan salep. Materi ini ada di dalam praktikum teknologi sediaan liquid dan semi solid. Untuk membuat salep yang akan kita lakukan adalah kita menyiapkan bahan-bahan sesuai formula. Salep yang akan kita buat mengikuti formula sebagai berikut. Dalam formula, komposisi bahannya adalah asam salisilat 60 mg, asam benzoat 65 mg, sulfur presipitatum 60 mg, campur 30 mg, mentol 25 mg, dan base add 1000 mg. Dalam salep yang akan kita buat nanti, kita gunakan base vaselinum album atau vaselin putih. Sebelum kita membuat salep, kita siapkan alat-alatnya, yaitu mortir dan stamper, neraca, alat-alat gelas, cawan porselin, dan kompor listrik. Sedangkan bahan yang kita siapkan adalah bahan-bahan yang ada di dalam formula di atas. Berikut skema pembuatannya. Ya. Langkah-langkah cara pembuatan salep. Yang pertama, kita siapkan bahan-bahannya yang terdiri dari asam salisilat, asam benzoat, sulfur presipitatum, campur, mentol, dan basis vaselinum album atau vaselin putih. Kemudian kita gunakan spiritus fortior atau alkohol 96. Baik, langkah-langkahnya adalah kita campurkan asam salisilat dan asam benzoat di dalam mortir. Kita teteskan spiritus fortior atau alkohol 95 atau 96% di dalam campuran tadi. Lalu kita aduk hingga homogen. Selanjutnya, sulfur presipitatum atau belerang kita tambahkan pada campuran tadi dan kita aduk hingga homogen. Di sini kita sebut sebagai campuran 1. Berikutnya, kita campurkan bahan campur dan mentol di dalam mortir yang lain. Kita aduk hingga kedua bahan ini melebur pada titik eutek dekumnya. Seperti ini ya. Jadi pada titik eutek dekumnya kedua bahan tadi, campur dan mentol akan melebur. Langkah selanjutnya adalah kita tambahkan campuran 1 ke dalam campuran 2. Kita aduk hingga homogen. Campuran ini kita sebut sebagai campuran 3. Pada campuran 3 tadi, akan kita tambahkan basis vaselinum album atau vaselin putih. Kita tambahkan sedikit-sedikit sambil kita aduk hingga homogen. Nah, kita sudah mendapatkan hasil dari salep yang kita buat tadi. Nah, di sini terlihat hasil salep yang kita buat. Secara organoleptis memiliki konsistensi semi padat dengan bau khas belerang dan berwarna kuning pucat. Sediaan yang sudah kita buat selanjutnya kita
kita lakukan evaluasi mutu salep. Tujuannya untuk melihat atau untuk menilai apakah salep yang kita buat itu sudah sesuai dengan standar mutu. Yang pertama yang dilakukan adalah uji organoleptis. Uji organoleptis itu meliputi penilaian bau, bentuk, dan warna. Salep yang kita buat ini memiliki bentuk atau konsistensi semi padat, bau khas belerang, dan warnanya kuning pucat. Yang kedua adalah uji homogenitas dengan cara salep kita oleskan pada objek gelas, kita tutup dengan deglas, kemudian kita amati apakah terdapat butiran kasar. Jika terdapat butiran kasar, maka dikatakan sediaan kita tidak homogen. Yang ketiga adalah uji pH. Di sini untuk menilai apakah pH sediaan salep yang kita buat sudah memenuhi syarat pH kulit normal. pH kulit normal pada kisaran antara 4,5 hingga 6,5. Nah, caranya adalah kertas pH kita celupkan pada salep, kemudian kita tunggu beberapa saat, kita lap, lalu kita bandingkan dengan indikator kertas pH. Nah, di sini nampak hasil pH dari salep adalah 6. Nah, pH ini sesuai dengan pH kulit normal, yaitu 4,5 sampai 6,5, sehingga dikatakan salep kita memenuhi syarat pH. Jika sediaan salep kita pH-nya kurang dari 4,5, maka bisa menimbulkan efek iritasi pada kulit. Sedangkan jika pH sediaan 4 lebih dari 6,5, juga menimbulkan efek buruk pada kulit, misalnya timbul kering ya, efek kering pada kulit. Kemudian pengujian berikutnya adalah uji daya sebar salep. Ini salep kita timbang sebanyak 0,5 gram. Kita taruh di tengah piring petri, lalu kita tutup dengan piring petri yang lain, dan kita tindih dengan beban sebesar 250 gram. Sebenarnya bertahap ya. Pertama kita beri beban 50 gram, lalu ditunggu 1 menit, lalu ditambah beban hingga 100 gram, kita tunggu 100 menit, kemudian kita tambah lagi dengan beban 150 gram, kita tunggu 1 menit, hingga kita berikan beban terakhir adalah 250 gram, dan kita tunggu selama 1 menit. Setelah itu beban kita ambil dan kita baca hasilnya. Nah, ini kita ukur diameternya dari berbagai sisi, kemudian kita rata-rata. Di sini kita hitung rata-ratanya mendapatkan daya sebar sebesar 3,5 cm. Kita harus membandingkan apakah hasil uji daya sebar ini memenuhi syarat mutu daya sebar untuk salep. Yang kelima adalah uji daya lekat salep. Tujuannya untuk melihat apakah salep yang kita oleskan itu dapat melekat dengan baik di kulit kita. Ini caranya, kita timbang salep sebanyak 0,5 gram, lalu kita taruh di dalam, kita oleskan di objek gelas, kita tutup dengan objek gelas yang lain, lalu kita tindih dengan beban 500 gram selama 1 menit. Setelah beban kita ambil, lalu kita taruh objek gelas tadi pada alat. Alat diberi beban 80 gram. Kemudian mungkin seperti dalam video ini ya, ini bebannya di sini, ini objek gelasnya, lalu ini kita lepas
kita turunkan bebannya sehingga sehingga lepas ya, kedua objek les tadi bisa terlepas. Kita catat waktu yang dibutuhkan dari mulai beban tadi diturunkan atau ditarik ke bawah ya talinya hingga kedua objek les itu terlepas. Nah, itu kita catat waktunya. Catat ya waktunya. Di sini contohnya ternyata hasil uji tadi menunjukkan waktu daya lekatnya 4,31 detik. Nah, Anda harus mencari ya referensi berapa daya lekat sediaan semisolid yang sesuai atau yang memenuhi persyaratan. Jadi Anda harus mencari standar daya lekat salep yang memenuhi syarat mutu. Demikian paparan dari cara pembuatan salep hingga pengujian mutu salep. Terima kasih atas perhatiannya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.